Nama saya Sri Subianti. Nama tempat wedangan ini adalah Wedangan Mbah Salim. Alamatnya di Daleman Palar Trucuk. Jadi gini, untuk latar belakang kita buka wedangan itu awalnya sebenarnya tidak terpikir untuk membuka sebuah warung seperti ini. Cuman kita berpikir pada saat kita di pinggir sawah, kemudian kita wedangan sendirian, 2 orang, 3 orang, sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Pada waktu itu masih di bulan puasa, sambil kita nunggu sahur. Terus kemudian ada satu gazebo sengaja kita buat setelah acara ngaji, kita minum kopi, terus kemudian kita bakar-bakar, ada ikan, kemudian ada jadah bakar dan sebagainya. Terus kemudian konsep itu muncul tiba-tiba, kenapa tidak kita buka warung gitu loh. Maksudnya dengan kondisi yang seperti ini, maksudnya di pandemi juga ya Mas ya, maksudnya di pandemi juga keadaan, misalnya kita kan jual beli di Aval Benang, kemudian kondisinya juga seperti itu, terus kemudian kita beralih ke warung barangkali aja. Ini sambil kita santai-santai aja di pinggir sawah, sambil minum-minum sampai kita tunggu waktu sahur kalau kemarin. Cuman kemudian kita konsepnya, kita berpikir kenapa tidak gitu. Terus kemudian kita bikin gazebo lagi, kita beli lampu-lampu, kita pasang, tapi sesederhana awal itu gitu loh Mas. Jadi belum punya konsep yang bener-bener harus seperti apa, cuman kita template lah gazebo ono tempel ke. Terus kemudian pada waktu itu belum berani buka. Pada waktu itu maksudnya puasa awal itu sudah ada pemikiran seperti itu, cuman belum berani buka, laku ndak ya gitu. Terus kemudian kita nekat, kita tata, terus kemudian kita bikin konsep makanannya seperti apa, minumannya seperti apa, dengan harga yang bisa dijangkau. Jadi semua minuman 5.000, semua makanan 10.000, semua gorengan 5.000 gitu. Terus kemudian kita coba buka di pertengahan puasa, pada saat itu malam minggu. Terus kita lewat Facebook, IG, kemudian lewat teman-teman semuanya kita open wedangan Mbah Salim. Kita buka malam itu gratis, buat semua, siapapun. Kemudian kita kasih live musik pertama itu sama Mas Anton Selo, itu teman juga di Pedan gitu. Terus alhamdulillah pada saat itu langsung banyak pengunjung. Hari pertama pembukaan, terus kemudian sampai seminggu itu selalu ada pengunjung. Dia bilang ini makanannya enak Bu, harganya murah dan sebagainya, seperti itu. Jadi dengan konsep seperti itu kita juga pelan-pelan Mas, nanti kita perlebar sampai di ujung sawah sana mungkin. Jadi kemarin itu 2 nama sebenarnya. Jadi nama bapak saya itu kan Pak Ruminto, bapak saya. Kemudian kalau Mbah Salim itu Mbah Kakung saya. Jadi bapaknya bapak saya. Terus jadi diambil dari Pak Ruminto Suharjo atau Mbah Salim gitu. Terus kita pikir-pikir ternyata ada di wedangan yang lain itu namanya itu Mbah itu Mbah Buyut gitu loh. Terus yaudahlah kita kasih nama aja wedangan Mbah Salim gitu akhirnya. Kalau satu hari asal nggak hujan ya Mas ya, ini kendalanya kan hanya hujan sebenarnya. Kalau nggak hujan itu 200-an juga ada, maksudnya pulang pergi ya, pulang pergi itu dibawa pulang seperti itu. Kalau yang paling rame itu malam minggu, itu rame sekali, sampai tempat yang parkir yang motor itu digeser. Jadi tempatnya parkir digeser ke sebelah selatan yang di ujung jalan, ditata pakai kursi meja. Terus kadang ya senggone saeneke lah, dia juga mau duduk gitu loh.
Jadi kan kita tinggalnya di kampung mas, wedangannya juga di kampung. Kalau orang kampung dikasih stik nggak bisa makan, resonya kalau sendok no sama garpu sama pisaunya kan nggak bisa. Anak wedangan seperti ini, terus kemudian ada jadah, kemudian tempe goreng, kemudian nasinya juga sederhana, nasi bandeng, kemudian ada rica mentok, ada rica ayam, bakmi godok, bakmi goreng. Saya kira untuk lidah saya sendiri ya, selaku orang kampung, enak ya seperti itu daripada kita makan steak atau hotdog atau apapun lah. Saya nggak senang. Untuk nasinya itu nasi bakar dan rica mentok itu selalu ada. Nasi bakar itu jadi nasi kita bungkus pakai daun pisang, kemudian di dalamnya itu kita kasih lauknya, ada jamurnya sedikit, kemudian ada sambal tomat, terus kemudian ada ayam sedikit, terus kemudian teri, terus kemangi mas. Itu dibungkus pakai daun pisang, terus kemudian dibakar, terus disajikannya pakai daun kan. Nanti kalau jenengan misalnya minta saya pesan nasi bakar, nah itu dibakar lagi jadi anget gitu loh mas. Disajikannya dalam bentuk panas. Terus seperti gorengan pun juga semuanya kita fresh panas. Jadi ono sing goreng bakwan, tempe, telo, tape dan sebagainya itu sudah sendiri-sendiri. Jadi tinggal nyemplong-nyemplong gitu aja sih. Memang kita ada kokinya dua. Yang satu laki-laki itu kokinya memang dia untuk yang bikin bakmi godok, bakmi goreng, capcay dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang satunya yang ibu-ibu itu dia bikin nasi bakarnya kan sudah dibungkus dulu. Kalau yang seperti nasi bandeng, ayam, kemudian rica dan sebagainya kan memang sudah dimasak, tinggal menyajikan. Kecuali yang gorengan panas. Kemarin itu kan sebenarnya kepepet mas. Kepepetnya kenapa? Karena hujan deras banget kan. Awalnya hujan deras banget. Banyak yang datang, kita bingung. Sampai nunut yang di tempatnya Mbah Jamu itu dulu. Terus kemudian kenapa kita ndak bikin gazebo gitu ya? Maksudnya yang muatnya banyak yo, atas sama bawah. Kemudian yang di atas kita bikin konsep yang sesederhana seperti ini aja. Maksudnya kita nyaman aja, kita duduk di atas sambil kita lihat pemandangan sawah, sambil minum, menikmati minum, makan, seperti itu. Kemudian kalau konsepnya bis ini itu kebetulan ada temen juga sih mas, jadi nawari aku duwe jok bis iki delehno ning nggon gazebomu itu loh, seperti itu. Terus dilihat kemarin sebenarnya tatanannya bukan seperti ini mas, jadi ya lurus seperti bis itu, depan itu hampir mau dikasih setir. Jadi memang seperti bis gitu loh. Cuman kata teman-teman ini anu aja, kan ada yang berpasangan gitu loh, ada yang berpasangan, ada yang sendirian seperti itu. Terus kemudian ini kan cuma dibaut mas, jadi bisa dibolak-balik, bisa digeser kursinya seperti itu. Untuk hari Sabtu ya, malam minggu, khusus malam minggu itu kan pasti ada live musiknya. Itu tingkat kedatangannya 80%-an dari hari-hari biasa. Itu sampai meludak lah, parkirnya aja sampai mungkin agak jauh gitu loh, sampai masuk-masuk ke kampung-kampung gitu. Terus kemudian omsetnya kan juga berbeda mas dari hari-hari biasa gitu. Kalau hari-hari biasa kita pakai, selama ini kita pakai piano sendiri, terus kemudian ada gitar, misalnya ada yang mau gitar-gitaran sambil minum makan juga dipersilahkan. Jadi untuk pemasaran wedangan Mbah Salim itu selain dari mulut ke mulut ya, dari temen ke temen gitu, kita masukkan ke IG, ada di Facebook juga. Kemudian ada teman komunitas itu loh mas. Jadi yo teman-teman lurah kono, ayo wedangan nih gunaku ini. Terus kemudian ada yang komunitas enajik, teman-teman enajik yang ada di satu produk minuman yang saya ikuti. Ada pertemuan setiap hari Selasa. Itu dia selalu di sini, di atas ini. Jadi joknya dipindah, kemudian dipasang pakai proyektor, kita ada proyektor. Terus kemudian dari mulut ke mulut teman juga. Ya, jadi untuk setiap harinya untuk wedangan yang di kampung seperti ini ya mas ya, untuk 3 juta lebih sekian itu untuk bagi kami sudah
lebih dari cukup sebenarnya. Tapi kalau hari Sabtu malam Minggu itu bisa sampai 6 jutaan. Untuk teman-teman semua, jadi di masa pandemi seperti ini jangan pernah jenengan untuk menyerah. Jadi usaha apapun yang jenengan tekuni itu sama dengan yang lain. Jadi apapun jalan pemikiran yang ada dan peluang yang ada, itu silakan jangan manfaatkan semuanya. Yang seperti yang kita jalani seperti ini, kita tidak punya konsep untuk buka wedangan Mbah Salim, itu tidak ada sama sekali. Cuman ternyata sampai sekarang yo bisa untuk menopang hidup teman-teman yang lain, seperti itu aja Mas.